kali ini mengetengahkan episode ke-9 dengan judul Pangeran Jayaraga Kedhuwung. Pangeran Jayaraga terkejut sekali ketika mendengarkan kutukan ibunya. Ia diam, menahan kegeraman. Ia kehilangan muka di depan Panji Wirobumi. Ia tidak berani membalas tatapan mata kedua orang tua itu. Nyai Kajoran menahan amarahnya, dan ia tidak sabar lagi menghadapi putranya yang keras kepala. Aku tidak bisa berbuat banyak untukmu, Jayaraga. Aku tidak bisa berbuat banyak. Kau telah mendengar kata-kataku. Boleh juga tidak. Ibu tidak bisa menahanmu karena kau sudah dewasa. Kau telah menjadi penguasa yang memiliki kehormatan, kedudukan, kekuasaan, kekayaan, harta benda. Tetapi satu yang kau lupa, Ger. Kau tidak mau melihat siapa dirimu. Kau tidak mau menggunakan perasaan. Ibu menyesal. Ibu menyesal. Kanjeng Ibu, Kau boleh terus melanjutkan rencana-rencanamu. Kau boleh terus lanjutkan semuanya itu. Tapi ibu peringatkan, Kanjeng Ramamu, Kang Masmu Senopati, Kang Masmu Sutowijoyo, dia tidak akan pernah menghendaki perpecahan. Dia tidak akan pernah menginginkan kerusuhan terjadi pada putra-putranya. Baiklah, kalau kau ingin mendengarkan suara hatimu sendiri, teruskan rencanamu. Lanjutkan semuanya. Dan jangan kau panggil ibumu lagi. Kanjeng Ibu, aku tidak memberontak. Tapi pengumuman rencanamu itu membuat seluruh Kaulo Ponorogo prihatin, Ger. Paman Panji Wirobumi, katakanlah sesuatu untuk hamba. Pamanmu tidak perlu bicara lagi kepadamu jika kau tidak mengubah keputusanmu. Untuk apa berbicara yang baik-baik? Untuk apa bicara yang muluk-muluk jika tidak untuk didengarkan dan dilakukan? Tidak perlu. Tidak perlu kau mendengarkan kata-kata paman. Kanjeng Ibu, Ibu tidak punya waktu lagi. Ibu harus pergi dari sini. Ibu tidak bisa lama-lama tinggal dengan pemberontak. Ayo paman, kita pergi. Kanjeng Ibu, paman, tunggu. Kau tidak perlu menahan ibu. Tidak ada yang perlu dipertahankan lagi, Ger. Biarkanlah kami pergi. Kanjeng Ibu, hamba tidak rela jika Kanjeng Ibu mengutuk putranya sendiri. Ibu tidak rela Mataram menjadi terpecah belah dan saling mengkhianati. Kalau kau mengingat dan mengikuti Pugar, terserah. Lepaskan dan jangan pegang ibumu. Kanjeng Ibu, Sekali lagi ibu bilang, lepaskan. Kanjeng Ibu, Kanjeng Ibu. Nyai Kajoran mengipaskan kainnya yang dipeluk Jayaraga. Perempuan tua itu pun meninggalkan Pangeran Jayaraga meratap. Patih Panji Wirobumi mengiringi langkah perempuan tua itu. Hati mereka sedih sekali menghadapi kekerasan hati Pangeran Jayaraga. Apa pula semua ini? Mengapa terjadi begini? Siapa yang membocorkan rahasiaku? Siapa? Aku akan bunuh mereka satu persatu. Aku akan membiarkan mulut-mulut lancang itu terus berkuar. Jayaraga tidak akan pernah membiarkan pengkhianat. Aku akan bunuh mereka jika mereka terus berbicara. Wah, iya. Bagaimana hasilnya, Kakak? Tidak banyak, adik Genironggo. Aku tidak tahu apa yang akan dilakukan Jayaraga. Kakang telah menemui Nyai Kajoran. Aku bukan hanya ke rumahnya, Genironggo, tetapi aku menemaninya menghadap Jayaraga. Lalu bagaimana hasilnya, Kakang? Apakah ada perubahan? Nampaknya kita akan mengalami kesulitan apabila tidak bertindak dengan cepat. Artinya, Kakang merestui kami untuk menghadap Kanjeng Sultan. Tetap pada pendirian semula. Jika pada pertemuan nanti Jayaraga tidak menarik keputusannya, aku sendiri yang akan memimpin kalian menuju ke Mataram. Kakang? Iya, ini keputusanku. Aku bicara dengan akal dan pikiran
hati dan perasaanku. Semua adalah demi kedamaian dan ketentraman seluruh rakyat kita di Ponorogo. Aku tidak mau mengusik rakyatku yang telah menikmati kemakmuran dan ketenangan. Ya, apakah kau sudah bertemu dengan Wulan? Justru inilah yang kami pertanyakan, Kakang Panji Wirobumi. Beberapa hari terakhir ini, kami tidak melihatnya. Kata Pangeran Joyorogo, dia diutus untuk menjemput sahabat-sahabatnya, kawan-kawan pendekar untuk memimpin para teruna yang telah kita pilih. Drubikso, benar-benar manusia berhati raksasa. Kesalahan seperti itu tidak bisa kita ampuni. Lebih baiklah kita bersabar, Adi Kenironggo. Dalam suasana panas seperti ini, kita jangan ikut terbakar. Dalam suasana perkobaran api yang menyala-nyala seperti ini, kita harus mampu menjadi air, agar api itu tidak terus berkobar. Kau tahu maksudku, Adi Kenironggo? Aku tahu, Kakang. Satu-satunya jalan, masih ada harapan. Kita harus bertemu dengan Wulan. Nampaknya hanya Wulan yang bisa menasihati Joyorogo. Ibunya tidak didengarkan. Lalu kemana kita harus mencari perempuan itu, Kakang? Jika Yang Maha Kuasa memperkenankan, pasti ia akan segera muncul. Atau aku khawatir jika Joyorogo telah melenyapkan perempuan itu, Kakang. Kecemasan melanda orang-orang tua itu. Mereka memikirkan Wulan, pendekar perempuan yang diandalkan pemerintah Ponorogo. Sementara itu, Wulan yang sedang mereka pikirkan sudah sampai di sebuah desa, Desa Kalisosok, yang mengutamakan kehidupan sebagai petani dan penabur ikan. Wulan duduk di pinggir kali, ditemani beberapa penduduk perempuan yang sedang mencuci ikan. Berapa banyak kalian mendapatkan ikan saban harinya? Apa, Nona? Berapa banyak hasil yang ibu dapat untuk menangkap ikan setiap harinya? Cukup untuk makan anak-anak, Nona. Kami setiap malam memasang bubu. Ya, yang hamba punya 4 bubu, dan yang lainnya juga memiliki bubu yang sama. Sebab menurut peraturan di desa Kalisosok ini, kita tidak boleh memiliki lebih dari 4 bubu, karena akan merugikan yang lain. Kami harus membagi berkat, membagi penghasilan sungai Kalisosok ini agar merata dan adil. Sebuah kebijaksanaan yang arif. Aku senang mendengarnya. Berapa anak ibu? Anak-anak hamba ada 4 orang, Gusti. Gusti sendiri bagaimana? Kalau aku sendiri belum sempat memikirkannya, Bu. Sebab masih banyak yang harus kukerjakan. Apakah pekerjaan Gusti Putri? Prajurit. Apa? Gusti. Iya, saya sebagai prajurit. Kenapa ibu terkejut? Terus terang, hamba terkejut, Gusti. Ampunkan hamba. Memang tidak wajar seorang perempuan menjadi prajurit. Tapi, apakah Ibu Wineh tidak pernah mendengarkan bagaimana Kanjeng Ratu Suhita memimpin Laskar Mojopahit? Apakah tidak pernah mendengarkan Kanjeng Putri Tribuana Tunggadewi memimpin pasukannya? Nampaknya Gusti sering membaca lontar. Pengetahuan wajib diketahui oleh semua orang, Bu. Bukan hanya milik cerdik pandai. Ya, seluruh kawula pun berhak untuk mendapatkan pengetahuan itu. Itu kalau kita tidak mau tinggal dalam kebodohan. Duh, jagat Dewa Batoro. Gusti pintar sekali. Gusti pasti keturunan Brahmana. Aku bukan keturunan Brahmana. Aku juga bukan Brahmani. Tapi aku seorang prajurit, Ibu Wineh. Sekali lagi aku bilang bahwa pengetahuan perlu diketahui oleh siapapun juga. Orang yang tidak memiliki pengetahuan sama halnya orang yang mati. Ampunkan hamba, Gusti. Hamba benar-benar orang bodoh. Kehidupan hamba sehari-hari hanya membersihkan ikan dan menjualnya ke pasar. Hamba memang bodoh. Barangkali Ibu Wineh belum memiliki kesempatan. Namun suatu ketika, aku berharap agar putra-putrimu kelak akan mendapatkan kesempatan. Kesempatan belajar dimanapun mereka berada. Jangan halang-halangi putra-putrimu. Seandainya mereka memiliki keinginan keras untuk belajar, Bu. Barangkali di padepokan-padepokan dan perguruan-perguruan, mereka akan mendapatkan pengajaran. Untuk belajar?
membutuhkan biaya yang tidak sedikit, Gusti. Betul, Bu. Tapi tekad dan kemauan bisa menjadi jawaban yang utama. Tekad dan kemauan akan merubah segala-galanya. Untuk biaya dan sebagainya, bukankah masih banyak jalan keluarnya? Apakah Ibu percaya hal itu? Ampunkan hamba. Hamba belum pernah mencobanya. Rakyat yang bodoh akan mudah jatuh dan terperosok dalam lumpur nista. Ketidaktahuan akan menjerumuskan orang ke dalam persundalan. Jagat Dewa Batara. Hamba baru mendengarkan perempuan bicara seperti itu. Semua harus ada yang memulainya, Ibu. Ingat-ingatlah pesanku. Kalau aku bisa melakukannya, maka putra-putrimu pun harus bisa melakukannya. Baiklah, aku sudah selesai mandi dan pakaianku pun telah kering. Aku harus meninggalkanmu. Sampaikan salamku pada anak-anak dan suamimu. Aku harus pergi dulu, Bu. Gusti baik sekali. Terimalah ini. Hanya 2 real. Pergunakanlah. Barangkali putra-putrimu membutuhkannya. Kalau kelak mereka sampai di Ponorogo, carilah Wulan. Mbok Wineh memandang Wulan dengan mata berkaca-kaca. Perempuan itu terharu sekali melihat prajurit perempuan yang gagah perkasa. Wulan sekali lagi tersenyum sebelum akhirnya berbalik dan meninggalkannya. Perempuan tua itu memandang kepergian Wulan sampai Wulan lenyap di antara semak belukar dan hutan rimba Kalisosok. Sungguh mulia hatimu, Nak Wulan. Iya, jika Yang Maha Kuasa memberikan kesempatan pada kami, biarlah Wiwit mengikuti jejakmu, menjadi prajurit perempuan, atau menjadi orang cerdik pandai. Sungguh mulia hatimu, Nak Wulan. Sungguh, matur nuwun. Mbok, selesai atau belum? Kau, Nduk, mengagetkan Simbok saja. Ayo, bantu Simbok menyelesaikan ikan-ikan ini. Sejak tadi, Wiwit menunggu di rumah Mbok. Kalau tidak cepat, nanti terlalu siang di pasar. Siang sedikit juga tidak apa-apa, Tonduk. Kenapa toh, Mbok? Kok memandangi Wiwit seperti itu? Apa ada yang aneh padaku? Tidak, Nduk. Sudahlah. Ayo bantu Simbok menyelesaikan mencuci ikan ini. Sudah bersih begini, apalagi yang mau dicuci? Kalau sudah bersih, ya angkatlah wuwu itu. Ayo kita bawa ke pasar. Ada apa toh, Mbok? Kok memandangku seperti itu? Tidak apa-apa, Nduk. Sudahlah. Ayo kita angkat ke pasar. Simbo ini aneh-aneh saja. Sama anaknya sendiri memandang kok seperti itu. Tidak. Simbok tadi melihat perempuan cantik sekali. Apa, Mbok? Simbok tadi melihat seorang perempuan cantik. Terus, secantik Wiwit? Iya, secantik kau. Dia cerdik dan pintar. Kalau begitu, tidak sama dengan Wiwit. Wiwit kan bodoh. Kau mau jadi orang pintar? Ya, mau. Kalau jadi orang bodoh terus, nanti dimakan orang pandai. Nduk. Apa, Mbok? Apa? Sejak tadi kulihat Simbo ini aneh-aneh saja. Kelak, kau harus menjadi perempuan yang pintar. Simbo akan menitipkan kamu pada Nak Wulan. Siapa itu Wulan? Shh, jangan keras-keras. Habis, Simbo membuat aku bertanya-tanya. Siapa itu Wulan? Iya, nanti kalau sudah tiba saatnya, Simbo akan memberitahukan kepadamu. Simbo akan antar kamu. Wulan? Gusti Wulan, jangan sembarangan. Kan Wiwit tidak tahu, Mbok. Yang tahu hanya Simbo. Mana Wiwit tahu siapa itu Wulan? Gusti Wulan, siapa, Mbok? Ia seorang perempuan yang cerdik dan pintar yang saat ini tinggal di Ponorogo. Di Ponorogo? Mana itu, Mbok? Ponorogo itu letaknya di Jawa Timur, jauh dari sini. Kalau kita berjalan kaki, makan waktu sampai berhari-hari. Sudahlah, semoga Yang Maha Kuasa nanti bisa mempertemukan dirimu dengan Gusti Wulan.
Mbok Wineh dan Wiwit putrinya meninggalkan Kalisosok. Mereka menuju ke pasar untuk menjual ikan yang berhasil mereka tangkap dari wuwu yang dipasangkan suaminya pada sore hari. Hati Wineh penuh harapan akan putrinya yang nampak menunjukkan kelebihan yang lain dengan anak sebayanya. Kita tinggalkan mereka, kita menuju ke istana Kadipaten Ponorogo, di mana Pangeran Jayorogo mengumpulkan orang-orang kepercayaannya di ruang pribadinya. Kuno, dan kau Gini. Hamba Kanjeng Dipati. Bagaimana dengan tugas-tugasmu? Hamba Kanjeng Dipati. Hamba melihat Wulan menuju ke Ponorogo. Benar Kanjeng Dipati, kami melihatnya meninggalkan desa Kalisosok. Apakah ia membawa kawan-kawannya? Ampunkan hamba Kanjeng Dipati. Ia masih seorang diri. Benar Kanjeng Dipati, ia melakukan perjalanan seorang diri. Kuminta, kalian harus melakukan tugas kalian sebaik-baiknya. Jangan sampai rahasia ini terbongkar. Hamba Kanjeng Dipati. Hamba Kanjeng Dipati. Kuminta agar dalam pertemuan nanti, jangan sampai ia ada di sini. Hamba Kanjeng Dipati. Aku tidak ingin ia terlibat dengan orang-orang bodoh yang tidak mau mendengarkan kata-kataku. Hamba Kanjeng Dipati. Saat ini juga kuminta, segeralah lakukan tugas kalian. Cepat. Hamba Kanjeng Dipati. Gono dan Gini, kedua prajurit perkasa kepercayaan Pangeran Jayorogo itu, akhirnya meninggalkan Kadipaten Ponorogo. Mereka berkuda meninggalkan istana Kadipaten. Setelah itu, mereka pun membawa 20 orang prajurit pilihan meninggalkan kota Raja Ponorogo. Sementara itu, Wulan masih terus berjalan dan terus berjalan. Ia telah meninggalkan desa Kalisosok, dan kini ia sampai di dusun Simo. Tak ada yang lebih indah dari hidup di alam yang bebas. Aku sudah mulai tidak cocok tinggal di Ponorogo. Keganjilan-keganjilan dan keanehan-keanehan yang kulihat selama ini mengusik hatiku. Kera-kera yang manis. Aku jadi teringat Babon. Di manakah dia sekarang? Pasti dia telah melupakan aku. Lama sekali aku meninggalkannya, dan aku tidak pernah menjenguknya. Mungkin Babon sudah beranak pinak. Aku tidak tahu lagi bagaimana nasibnya. Tapi dia memang monyet yang baik, yang setia. Dia menangis saat kutinggalkan. Aku benar-benar kehilangan sahabat-sahabat terbaikku. Sukmo dan Doran menghilang tak tahu rimbanya. Babon monyetku juga telah tiada. Ia telah kembali pada alam yang bebas. Kemana? Ia pasti telah melebur kembali pada lingkungannya. Pasti Babon telah beranak pinak. Wulan terkejut sekali ketika tiba-tiba seorang perempuan berlari mendekat dan bersujud di depannya bersama anak kecil yang digandengnya. Mereka bersujud di depan Wulan dengan napas yang terengah-engah. Bukankah kau... Ampunkan hamba, Gusti. Ampunin hamba. Benar, hamba adalah Mbok Wineh. Dan ini putri hamba, si Wiwit. Oh, Mbok Wineh? Dan kau, Wiwit? Ampunkan hamba. Wiwit, haturkan sembah.
Ampunkan hamba, Gusti. Nama hamba Wiwit. Umur hamba 10 tahun. Untuk apa kalian mengikuti perjalananku? Ada apa, Mbok Wine? Apakah ada yang dapat kubantu? Ampunkan hamba, Gusti. Hamba ingin menitipkan putri hamba pada Gusti. Menitipkan anakmu? Iya, Gusti. Ampunkan hamba. Aku tidak tahu harus menjawab apa kepadamu, Mbok Wine. Bukannya aku keberatan menerima putrimu untuk ikut aku. Tapi ketahuilah, pada saat ini aku mengemban tugas yang amat berat dari Kanjeng Dipati Joyorogo, penguasa utama di Ponorogo. Masih banyak rintangan, tantangan, dan gangguan yang harus kuhadapi. Jadi bagaimana aku harus menjawab semua permohonanmu ini? Maaf, bukannya aku menolakmu. Hamba, Gusti, apapun yang terjadi, hamba menitipkan putri hamba ini, si Wiwit, agar Gusti sudi mendidiknya, agar tidak sebodoh seperti simboknya ini. Hamba, Gusti. Hamba ingin ikut Gusti. Kemanapun Gusti pergi, hamba mau belajar bersama Gusti. Ampunkan hamba, Gusti. Berkenankanlah dan kabulkanlah permohonan hamba. Iya, Gusti. Hamba bersedia. Ikut kemanapun Gusti pergi. Bagaimana seandainya kalian kembali pulang dan suatu ketika aku akan datang menjemputmu, Wiwit? Terima kasih, Gusti. Terima kasih, Gusti. Terima kasih. Dapatkah janji Gusti dapat kami pegang? Dusta dan kebohongan akan membunuhku. Jika Yang Maha Kuasa memperkenankan, aku akan kembali menjemput putrimu, Mbok Wine. Dan kau jangan pergi kemana-mana, Wiwit, sampai aku datang menjemputmu. Hamba, Gusti. Hamba mendengarkan. Hamba akan berjanji mengasuh Wiwit sebaik-baiknya. Untuk itu, kembalilah ke rumah kalian. Kembalilah dengan damai sejahtera. Aku berjanji akan datang ke Kalisosok. Biarkanlah aku pergi. Hamba, Gusti. Hamba, Gusti. Wulan tersenyum kepada mereka, lalu berbalik dan meninggalkan Wineh dan Wiwit. Wiwit melompat meninggalkan simboknya, dan ia bertolak pinggang ingin meniru kegagahan Wulan, pendekar yang cantik namun nampak perkasa. Wiwit memandang kepergian Wulan dengan tersenyum, lalu ia berbalik mendekati simboknya. Mbok, ada apa, Nduk? Besok, Wiwit ingin jadi seperti Gusti Wulan. Iya gagah ya, Mbok? Iya, kau harus bisa seperti Gusti Wulan, agar kau menjadi pintar, cerdas, dan kau bisa menjadi seorang prajurit. Prajurit, Mbok? Jadi, Gusti Wulan seorang prajurit perempuan? Iya? Iya, Nduk. Gusti Wulan adalah seorang prajurit perempuan. Ia gagah, perkasa, dan simbok lihat gerakan-gerakannya gesit sekali. Gusti Wulan tadi melompat, terus hilang di balik belukar, Mbok. Iya, Gusti Wulan akan berjalan menuju ke Ponorogo, Wiwit. Kau harus bisa mencontohnya, agar kau menjadi prajurit perempuan yang sakti mandraguna. Agar kau lebih berguna dari kakak-kakakmu. Agar kau lebih berguna dari Simbok. Simbok ini perempuan bodoh yang tidak tahu apa-apa. Orang yang bodoh akan menjadi makanan empuk bagi orang-orang yang pintar. Apakah Wiwit bisa seperti Gusti Wulan, Mbok? Semuanya itu tergantung pada tekad dan kemauanmu, Nduk. Kalau kau memang mau seperti Gusti Wulan, pasti Tuhan akan mendengarkan doa-doamu. Mbok, pokoknya aku ingin seperti Gusti Wulan, agar aku menjadi pintar. Tentu, kau akan seperti dia, Nduk. Dan Gusti Wulan mau menjemputku kan, Mbok? Dia berjanji begitu kan, Mbok? Iya, dia berjanji menjemputmu. Rombongan apakah? Iya. Serombongan orang-orang berkuda. Apa yang mereka inginkan? Biarlah aku menyelinap di sini.
balik sebuah pohon sambil mendengarkan puluhan ekor kuda yang berderap makin lama makin dekat, dan hatinya gemetar karena tidak jauh dari tempatnya berlindung, serombongan orang-orang berkuda itu menghentikan kudanya. Kau tidak perlu berlindung. Kami sudah tahu di mana kau berada. Perempuan cantik, keluarlah dari persembunyianmu. Iya, lekaslah kau keluar dari persembunyianmu. Kau telah kami kepung. Apakah aku perlu memberikan pelajaran pada mereka? Nampaknya mereka bermaksud jahat. Mereka berpakaian serba hitam. Baiklah, aku akan ladeni mereka. Kau tidak perlu sembunyi. Kau telah dikepung, dan kami tahu persembunyianmu. Apabila kau tidak juga keluar, kami akan meringkusmu dengan paksa. Lekaslah keluar. Kami tidak main-main. Bagus kalau kau mau keluar dari persembunyianmu. Perempuan cantik, mengapa kau menyusup-nyusup? Siapa kau? Hingga kau berani keluyuran di tengah hutan seperti ini. Seharusnya akulah yang bertanya kepada kalian. Apa maksud kalian mengganggu perjalanan seseorang? Apa salahku? Atau kalian pembuat onar? Jangan banyak bicara. Kau telah menghadapi Guno dan Gini. Kakang, bagaimana? Terserah kau. Ayo, tangkap dia. Kau telah mendengar sendiri, anak cantik. Jika kau mau baik-baik ikut dengan kami, maka kami tidak akan memaksamu. Tetapi kalau kau melawan kami, maka kau sendiri akan tahu akibatnya. Sudah kuduga, kalian memang orang-orang yang ingin berbuat jahat. Baiklah, kalau memang itu yang kalian inginkan, maka aku pun tak segan-segan meladeni kalian. Ayolah, kalian maju. Tidak perlu ragu-ragu. Atau kalau perlu, temanmu yang 20 orang yang masih di sana, majulah bareng-bareng. Aku tidak akan mundur selangkah pun. Jangan sombong kau perempuan. Kau belum tahu bagaimana perkasanya kedua tanganku ini ya. Ayolah, jangan banyak bicara. Dengan terpaksa, Wulan mengeluarkan jurus-jurus mautnya. Ia menghadapi dua orang itu dengan lincah, melompat ke kanan dan ke kiri, menghindari serangan-serangan sambil memberikan pukulan balik. Kedua orang perkasa itu terus menyerang dan mengeroyoknya, sementara ke-20 orang teman-teman mereka menyaksikan dari kejauhan. Perlahan-lahan mereka berlompatan dari atas punggung kuda dan membentuk lingkaran untuk memberikan pagar betis, memagari perkelahian sengit antara Wulan dan kedua temannya. Kurang ajar kau. Rasakan ini. Kurang ajar. Kau ternyata garang. Dan kau tidak mau mendengarkan aku. Baiklah. Jangan main-main. Kalian sudah mencabut senjata kalian dan menyabutkan pedang. Ayo, jangan menyesal kalau pedangmu sendiri yang akan menembus jantungmu. Jangan banyak mulut. Ayo, maju. Iya. Angkat! Wulan tidak peduli lagi. Ia mengadakan sapuan-sapuan maut. Ia melompat sambil berputar hingga beberapa orang terpelanting karena mendapat pukulan, mendapat tendangannya, dan ia melihat 20 orang itu makin mengepung rapat. Maka ia mengambil kesempatan melompat ke atas dahan. Pengecut! Bisa kalian hanya mengeroyok, tapi jangan menyesal. Apabila kepala kalian menggelinding di tanah, aku tidak akan membiarkan orang-orang bertindak congkak. Maafkan aku apabila pusakaku ini nanti membabat leher kalian. Jadi,
Paman Panji Wirobumi tidak setuju apabila aku ingin menunjukkan sesuatu pada Dimas Prabu. Bagaimanapun juga, Kanjeng Pangeran adalah saudara tua Kanjeng Sultan. Tetapi, bukankah Kanjeng Panembahan Nyokrowati sudah mendapatkan kepercayaan dari pemerintah Mataram? Hamba tidak mau dikatakan sebagai pengkhianat. Paman Panji Wirobumi, saya tidak berkhianat. Tetapi Paman Panji Wirobumi bisa lihat, kalau Paman Indronoto saja mendapat wilayah yang cukup luas, mengapa saya hanya mendapatkan Ponorogo yang sangat sempit? Aku masih butuh wilayah yang lebih luas. Kanjeng Pangeran, sebuah kepercayaan itu mahal harganya. Lebih mahal dari segalanya. Lalu bagaimana nanti seandainya Kanjeng Panembahan tidak mempercayai lagi pada Kanjeng Pangeran? Terima kasih atas nasihat Paman. Tetapi Paman juga harus berpikir, mengapa aku mengambil keputusan seperti itu? Kanjeng Pangeran, sebelum Pamong Praja berkumpul besok pagi, hamba mohon, Kanjeng Pangeran sudi menimbang dan merenungkan kembali apa yang telah menjadi rencana Kanjeng Pangeran. Hamba hanya orang tua. Hamba juga ingin sedikit mengingatkan apa yang telah disampaikan Nyai Kajoran. Kanjeng Ibu telah mengutukku, Paman. Dan ia tidak akan berkompromi lagi denganku. Untuk itulah hamba mohon, Kanjeng Pangeran sudi menimbang-nimbang kembali. Baiklah, Paman. Nasihatmu ku dengar. Tetapi jangan lupa, besok pagi, kumohon Paman sudi hadir dan ikut memberikan pertimbangan. Hamba, Kanjeng Pangeran. Tetapi hamba berpesan, Kanjeng Pangeran jangan marah dan jangan menyesal apabila nanti para pamong praja Istana Kadipaten Ponorogo tidak menyetujui apa yang menjadi rencana Kanjeng Pangeran. Nampaknya Paman Wirobumi telah mengetahui semuanya. Hamba ini orang tua, belajar dari pengalaman dan sejarah kehidupan hamba. Hamba tidak ingin Kanjeng Pangeran jatuh. Sebab bagaimanapun juga, hamba melihat Kanjeng Pangeran memiliki prestasi yang luar biasa. Dalam waktu singkat, Ponorogo menjadi makmur. Bukankah itu suatu keberhasilan? Iya. Terima kasih atas perhatian Paman Panji Wirobumi. Ampunkan hamba, Kanjeng Pangeran. Hamba mohon, Kanjeng Pangeran jangan menyalahkan hamba apabila para sesepuh maupun pamong praja di Ponorogo ini tidak sehati dan sepikir. Jangan sampai Kanjeng Pangeran menurunkan tangan besi. Hamba mengerti, Paman. Iya. Sudahlah. Jangan susah dan terlalu memikirkan apa yang besok kita rundingkan. Setidak-tidaknya, saran dan pendapat Paman dapat saya renungkan. Terima kasih. Terima kasih, Kanjeng Pangeran. Ingat, jangan sampai Kanjeng Pangeran menyesal di kemudian hari. Patih Panji Wirobumi menghaturkan sembah, lalu berjalan undur dari hadapan Pangeran Jayorogo. Patih Wirobumi kembali memberikan hormat, mundur, lalu membalikkan badan. Tetapi buru-buru Pangeran Jayorogo turun dari tempat duduknya. Ia setengah berlari dan mengejar Patih Panji Wirobumi. Paman! Paman Wirobumi! Tunggu, Paman. Ampunkan hamba, Kanjeng Pangeran. Tunggu sebentar, Paman. Aku ingin bicara dengan Paman. Apa yang perlu Kanjeng Adipati bicarakan dengan hamba? Hanya itu yang bisa hamba sampaikan dan sarankan untuk kebaikan Kanjeng Adipati. Demi kebaikan Ponorogo. Ya, hanya demi rakyat Ponorogo, hamba menyampaikan semua itu. Paman, kumohon agar Paman tidak menyampaikan hal ini pada mereka. Karena aku sendiri yang akan menyampaikan. Apa yang Paman usulkan dan sarankan padaku akan kupikirkan dan kurenungkan. Terima kasih. Hamba mohon diri, Kanjeng Pangeran. Kanjeng Ibu, maafkan putramu. Tak ada yang perlu dimaafkan. Kanjeng Ibu, saya tidak ada maksud sedikit pun untuk membelot dan melepaskan diri dari Mataram. Hanya saja aku ingin menunjukkan sedikit pada Dimas Prabu.
tidak mendengarkan nasihat orang tuamu, Metotot. Kau jangan membuat susah adikmu. Jangan membuat susah para kaulah. Kau tahu, keputusan seperti itu akan membuat semua orang bersedih. Rakyatmu akan menderita, dan ibu percaya Nak Mas Jolang tidak akan membiarkanmu, Ger. Ibu yakin dia akan turun tangan untuk mengatasi masalah-masalah seperti ini. Apa kau benar-benar menutup mata atau melupakan apa yang pernah dilakukan Kang Masmu, Puger Kajuron? Joyorogo bukanlah puger, Kanjeng Ibu. Joyorogo juga memiliki hati dan pikiran sendiri. Atau kau ingin menyalahgunakan kelembutan dan keramahan adikmu, Prabu? Ibu tidak mengerti apa yang kau inginkan. Kau sudah melupakan siapa dirimu, GR. Kanjeng Ibu, mengapa bilang seperti itu? Sudahlah, kembalilah. Ibu tidak mau berbicara lagi denganmu. Percuma, lanjutkan niatmu apabila kau ingin hancur. Kanjeng Ibu, kumohon, Kanjeng Ibu sudi menarik kutukan dan sumpah Ibu padaku. Tidak mungkin ludah yang sudah Ibu buang Ibu jilat kembali, Joyorogo. Artinya Kanjeng Ibu mengutukku dan rela aku celaka. Rela. Tunggu, dalam keadaan seperti ini masih juga kau menyalahkan ibumu. Dari apakah hatimu, Joyorogo? Bagaimana pikiranmu? Bagaimana perasaanmu? Ibumu telah memperingatkanmu. Tetapi kau tak mendengarkan sedikit pun. Ibu bukannya mengutuk dan ibu bukannya menyumpah. Tetapi itulah yang telah keluar dari dasar hati ibu. Kanjeng Ibu, aku tidak tahu apa yang harus kulakukan. Jika semua ini ternyata salah, di mana Kanjeng Ibu? Sementara aku sudah menyampaikannya pada orang-orangku, dan aku tidak mungkin mencabut atau menarik kembali apa yang sudah kusampaikan pada kaulaku. Kalau kau tahu dan kalau kau sadar akan apa yang kau ucapkan, akan apa yang telah kau lakukan, tentu saja kau akan menimbangnya lebih matang dan menganggap manusia orang yang lebih tua. Nasi telah menjadi bubur. Kanjeng Ibu, mungkinkah ku tarik kembali apa yang telah kusampaikan kepada mereka? Semua ada pada dirimu sendiri, Ger. Kau memiliki hati, kau memiliki kepala. Dengarkan apa yang ada dalam hati dan kepalamu itu. Orang tua tidak bisa memaksamu. Lebih-lebih orang tua seperti ibu. Pangeran Joyorogo menunduk dan ingin bersimpuh di hadapan ibunya, tetapi Nyai Kajoran tidak mau disentuhnya. Nyai Kajoran bangkit, bahkan meninggalkan putranya. Hati perempuan tua itu sedih sekali, karena Pangeran Joyorogo tak mau mengindahkan kata-katanya. Dan pada keesokan harinya, Pangeran Joyorogo mengadakan pertemuan dengan orang-orangnya di ruang penghadapan pribadinya. Hadir di sana Patih Panji Wirobumi, Patih Geni Ronggo, Patih Ponoragi, Patih Watu Malang, dan orang-orang kepercayaannya lainnya. Mereka semuanya menunduk dengan wajah murung. Seperti yang telah kusampaikan pada 2 pasar yang lalu, 10 hari yang lalu, bahwa aku bermaksud untuk tidak seboh di Mataram. Sebagai sikapku pada Dimas Prabu, bahwa Ponorogo sudah waktunya untuk memiliki suatu pemerintahan sendiri. Ku minta saudara-saudara semua bisa mengerti keputusanku. Bagaimana Paman Wirobumi? Ampunkan hamba, Kanjeng Adipati. Hamba sebetulnya keberatan dengan keputusan itu. Akan tetapi, jikalau Kanjeng Pangeran menghendakinya, hamba tidak bisa berbuat apa-apa. Ibarat hamba ini hanya kaki. Kanjeng Pangeran adalah kepala hamba. Kalau segala kehidupan ini diatur oleh satu orang, maka semuanya akan menjadi baik. Seperti halnya tubuh kita diatur kepala kita. Namun kepala ini tidak ada artinya jika memerintahkan tanpa menggunakan hati dan perasaan. Artinya, Paman tidak setuju apa yang telah kusampaikan. Begitu, Paman Panji Wirobumi. Bukannya hamba tidak setuju, tetapi nampaknya keputusan Kanjeng Pangeran
kurang tepat. Adakah usul-usulmu, Paman Panji Wirobumi? Hamba tidak ada usul. Hamba tidak ada saran. Bagaimana, Paman Pati Genironggo? Ampunkan hamba, Kanjeng Adipati. Bukannya hamba tidak setuju. Tetapi seperti Paman Pati Wirobumi, hamba pun terasa berat sekali jika harus melepaskan diri dari Mataram. Dan hamba menyesal sekali jika pengerahan para pemuda selama ini untuk maksud dan tujuan yang kurang baik. Kau tidak ada usul atau saran untukku, Paman? Ampunkan hamba, Kanjeng Pangeran. Ampunkan hamba. Hamba ini apa? Ampunkan hamba. Hamba tidak bisa menyarankan sesuatu. Paman Watu Malang, apakah kau tidak mengusulkan sesuatu dan bagaimana pendapatmu? Aku ingin mendengarkan sesuatu. Salam dan hormat hamba, Kanjeng Adipati. Ampunkan hamba. Hamba ini orang tua. Jadi hamba... Kau juga keberatan seperti paman-paman yang lain? Ampunkan hamba. Karena kami ini orang-orang tua, jadi takut melakukan kesalahan. Takut menyalahi aturan leluhur. Sebab apa yang telah digariskan oleh para leluhur kita, pantang untuk kami langgar, pantang untuk kami tantang. Paman Pati Watu Malang, tidak ada yang menentang. Dan tidak ada yang menyimpang dari tatanan dan adat leluhur. Di sini yang akan kita lakukan adalah sesuatu yang baru. Sedikit pembaharuan dan pembenahan dari apa yang ada. Jadi bukanlah suatu penyimpangan. Apalagi ada orang yang mengatakan ini suatu pengkhianatan. Sama sekali tidak. Kalau begitu hamba tidak bisa berpendapat apa-apa. Dan bisa kuambil kesimpulan. Kalau paman-paman semua tidak mendukung keputusanku. Bukannya tidak mendukung, Kanjeng Pangeran. Tetapi hamba dan kami semua yang hadir di sini memikirkan apa yang baik dan apa yang terbaik bagi Ponorogo. Bagi kami semua dan bagi seluruh rakyat Ponorogo. Juga semata-mata demi kewibawaan Kanjeng Pangeran Jayorogo. Jikalau saudara-saudara tidak menyetujui keputusanku, setidak-tidaknya pikirkanlah hal ini sebagai renungan. Kita tidak akan pernah maju jika hanya mengikuti kaidah-kaidah lama. Kita tidak akan pernah maju jika tidak mau mendengarkan suatu pendapat yang lebih baru. Kita tidak akan pintar jika kita tidak mau belajar dari pengalaman. Kita tidak akan pernah menjadi orang besar jika kita tidak mau menerima masukan-masukan yang lebih baru. Tetapi apa yang kita dengar, apa yang kita rasakan, apa yang kita lihat, dan apa yang kita nikmati, bukankah semua itu butuh kita pikirkan dan renungkan? Kita tidak bisa langsung makan beras, Kanjeng Pangeran. Iya, Kanjeng Pangeran. Beras yang kita dapat baru bisa kita makan dan nikmati jikalau kita tanam terlebih dahulu. Rasanya juga semakin nikmat jika kita makan dengan sayur dan lauk pauk. Kalau kita tidak menanamnya, tentu saja kita sama seperti ayam atau bebek. Pendek kata, kita perlu menimbang dan merenungkan segala hal, Kanjeng Pangeran. Jika selama ini kami bersedia mengerahkan para pemuda untuk kita latih sebagai bintara dan tamtama, kami berpikir bahwa semua itu demi kekuatan kita membela Mataram yang kita pertahankan sejak Ki Ageng Mataram Suwarki. Dan Kanjeng Pangeran juga tahu bagaimana perjuangan Kanjeng Sinuwun Senopati Ing Alogo melebarkan sayap-sayap Mataram sampai di seberang lautan. Jika kami diperintahkan untuk mengerahkan mereka untuk menentang Mataram, kami angkat tangan. Ya, sekali lagi, hamba ingin merenungkan apa tindakan kita yang terbaik buat seluruh rakyat, Kanjeng Pangeran. Hamba mohon Kanjeng Pangeran lebih berhati-hati. Semua demi nama baik Kanjeng Pangeran dan kita bersama. Kesalahan sedikit bisa menimbulkan pertumpahan darah. Tentu Paman Pati Wirobumi, kita semua tahu hal itu. Dan kalau paman semua tidak menyetujui pola pemikiranku ini, tidak apa-apa. Tetapi sesuatu yang baru memang pantas untuk ditentang.
Pangeran Jayorogo nampak kecewa karena orang-orangnya tak satu pun yang mau menyetujui pendapatnya. Seluruh pamong praja dan sesepuh istana Kadipaten Ponorogo menunduk. Mereka sibuk dengan hati dan pikiran masing-masing. Saat Pangeran Jayorogo bangkit dari singgasananya, Pangeran Jayorogo tersenyum sinis dan menelan ludah pahit. Matanya berkilat-kilat memandang seluruh sesepuh dan pamong praja yang menunduk di hadapannya. Patih Panji Wirobumi makin tidak suka melihat apa yang dilakukan Pangeran Jayorogo. Lelaki tua itu makin prihatin dengan tindakan junjungannya yang tak pernah mau mendengarkan saran dan pendapat para sepuh dan pamong praja Ponorogo. Kemakmuran dan kemewahan telah membuat Pangeran Jayorogo lupa diri, serakah dan murka. Ketamakannya membuat Panji Wirobumi semakin muak. Ampunkan hamba, Kanjeng Adipati. Silakan Paman Pati Wirobumi. Janganlah Kanjeng Pangeran berpikiran buruk pada kami, lebih-lebih pada hamba yang sudah tua seperti ini. Hamba hanya mewakili mereka yang saat ini sulit menyampaikan isi hati. Taruhlah bahwa kami telah lama mengabdi di Ponorogo ini. Jauh sebelum Kanjeng Pangeran memerintah di sini, kami cukup lama bergaul dengan masyarakat Ponorogo di wilayah kekuasaan kami masing-masing. Iya, aku mengerti Paman. Lanjutkan. Sejak Kanjeng Sinuwun, Ki Ageng Pemanahan, Ki Ageng Mataram membuka alas Mentau, kami sudah mendengar tentang keberadaan Mataram. Lebih-lebih setelah Kanjeng Sinuwun Senopati Ingaloko almarhum, kami telah bersumpah di bawah pemerintahan Mataram bahwa kami ingin menjadi hamba dan abdi yang setia. Untuk itulah hamba mohon Kanjeng Pangeran mengerti jikalau kami keberatan menerima keputusan Kanjeng Pangeran. Aku mengerti Paman. Aku mengerti. Umpama sebatang pohon bambu yang tumbuh, ia pun bermula dari rebung sebelum akhirnya tumbuh menjadi satu batang pohon bambu yang kuat, yang bisa dipergunakan berbagai macam keperluan untuk tiang-tiang gubuk atau tiang-tiang rumah penduduk. Bahkan bisa kita pergunakan sebagai dinding yang indah apabila kita mau menghiasnya. Bahkan bulu bambu itu pun bisa kita pergunakan sebagai senjata andalan, menjadi tombak, anak panah atau apa saja, atau senjata andalan lain macam songga-songga peracun. Teruskan Paman. Bambu yang bermula dari rebung itu akhirnya bisa dimanfaatkan untuk segala hal. Kami semua menyadari, Kanjeng Pangeran, bahwa kami semua tak ada artinya, karena kami hanyalah orang-orang kecil yang kemudian mendapat kepercayaan dari Kanjeng Sinuwun Senopati Ingaloko. Bagaimanapun juga, kami tidak bisa melupakannya. Dan kami bersyukur apabila Kanjeng Sultan Panembahan Nyokrowati masih mempercayakan semua itu pada kami. Biarpun Ponorogo kosong, namun kami mengelola dengan baik. Artinya, Paman Panji Wirobumi pun tidak mempercayaiku. Tanpa aku pun kalian bisa memerintah, begitu? Ampunkan hamba, Kanjeng Pangeran. Bukan begitu yang hamba maksudkan. Lalu mengapa Paman Panji Wirobumi nampak keberatan sekali dengan keputusanku? Nampaknya sulit sekali menerima pembaharuan dan pola pemikiranku yang lain dari apa yang dilakukan Dimas Prabu. Sekali lagi hamba hanya ingin menunjukkan bahwa kita tidak boleh melupakan asal-pasal kita. Kita harus ingat bagaimana masa-masa menderita, masa-masa perjuangan, dan masa-masa bergulat dengan maut. Seperti apa yang pernah Kanjeng Pangeran lakukan saat memerangi Kanjeng Pangeran Puger di Ungaran sampai di Jatisari, dekat tanah Prambanan. Pengorbanan Mataram begitu besar akibat ulah Kanjeng Pangeran Puger yang saat ini harus tinggal di Kudus di bawah pengawasan Kanjeng Tumenggung Godemestoko Pangeran Indronoto. Paman Pati Wirobumi mengancam aku. Ampunkan hamba, Kanjeng Pangeran. Sedikit pun hamba tidak bermaksud jahat. Semua ini sekali lagi
demi kebaikan bersama, demi perdamaian dan demi ketentraman seluruh masyarakat Ponorogo, juga seluruh Mataram tentunya, yang telah memiliki kita. Kau menakut-nakuti aku, Paman Panji Wirobumi. Untuk apa hamba menakut-nakuti seorang pahlawan perang? Tidak. Hamba juga pernah menjadi seorang prajurit Kanjeng Pangeran. Demikian halnya dengan Kanjeng Pangeran yang turun di medan laga. Seorang prajurit akan bangga apabila ia menang di medan pertempuran. Seorang prajurit akan merasa besar apabila ia bisa bekerja sama dengan yang lain. Prajurit akan menjadi bangga apabila ia bisa bekerja sama dengan pedangnya, dengan tombaknya, dengan anak panahnya, dan dengan kudanya, dengan pemimpinnya. Seorang pemimpin yang baik adalah bagaimana bisa memberikan pembaruan. Tetapi tentu saja harus dipertimbangkan apakah cocok atau tidak. Pemimpin yang baik memikirkan keselarasan, keharmonisan antara yang di atas dan di bawah, antara yang sederajat dengan apa yang dimilikinya. Apakah selama ini aku tidak menyelaraskan dengan apa yang kuperintah? Apakah selama ini aku salah kerja sama dengan Paman Panji, dengan Paman Geni Ronggo, dengan Paman Watu Malang, dan dengan semuanya? Tentu, Kanjeng Pangeran. Justru itulah kami bertahan. Selama ini kami menerima Kanjeng Pangeran dengan baik. Kanjeng Pangeran kami terima dengan tulus, dan kami tunduk pada Kanjeng Pangeran Jayorogo selama Kanjeng Pangeran dapat kami pegang sebagai pemimpin kami. Dan kami tidak berharap Kanjeng Pangeran jatuh. Aku tidak suka dengan ancamanmu, Paman Pati Wirobumi. Kanjeng Pangeran, mengapa Kanjeng Pangeran memiliki pemikiran buruk seperti itu pada hamba? Hamba tidak pernah mengancam. Ya, justru hamba memikirkan masa depan Kanjeng Pangeran. Paman Panji Wirobumi, masa depanku tidak perlu kau pikirkan. Aku sudah hidup bahagia dengan anak-anak dan istriku. Dan aku bisa memerintah Ponorogo ini dengan baik. Sekalipun usiaku jauh lebih muda dibandingkan dengan Paman Panji Wirobumi. Juga dengan paman yang lain. Dan paman-paman menganggap aku ini sebagai anak kecil saja. Hah? Wah, repot. Ya, ini repot, Kakang. Iya, ini sudah tidak benar. Kalau ingin bicara, bicaralah. Jangan berbisik-bisik sendiri. Aku tidak suka itu. Kalian telah menanamkan dan mengajarkan kepadaku bagaimana memimpin yang baik. Tetapi mengapa kalian di depanku hanya bisik-bisik? Ayo, bicaralah. Ampunkan Paman Panji, Paman Geni Ronggo, Paman Watu Malang. Ampunkan saya. Aku terlalu kasar. Maaf. Ampunkan hamba. Hamba mohon diri. Hamba tidak pantas memberikan usul pada Kanjeng Pangeran. Ampunkan hamba, Kanjeng Pangeran. Hamba juga mohon diri. Ampunkan hamba, Kanjeng Pangeran. Hamba mohon diri. Ampunkan hamba, Kanjeng Pangeran. Hamba juga mohon diri. Pangeran Jayorogo hanya bisa diam dan melotot saat Panji Wirobumi pergi dan undur dari hadapannya, diikuti oleh Geni Ronggo, Watu Malang, Ponoragi, dan sesepuh yang lain. Sementara para pamong praja yang masih seusianya masih duduk di depannya. Apakah kalian juga tidak ikut pergi? Tidak mengikuti langkah mereka? Ampunkan hamba, Kanjeng Dipati. Bagaimana? Bagaimana, Guru? Ampunkan hamba. Barangkali Paman Panji, Paman Geni Ronggo, Paman Watu Malang, dan Paman Ponoragi agaknya benar. Dan mereka patut untuk bersikukuh pada pendirian mereka. Dan kau setuju pada pendapat mereka? Hamba, Kanjeng Pangeran. Hamba ini masih terlalu muda. Jadi tak ada salahnya jika mendengarkan saja. Lalu bagaimana pendapatmu sendiri tentang keputusanku, Guru? Bagaimanapun juga sebuah keputusan itu adalah yang terbaik. Lebih-lebih Kanjeng Pangeran adalah seorang pemimpin, panutan hamba. Hamba hanya bisa tuturi Handayani. Dan kau bisa menerima pemikiranku? Ampunkan hamba, Kanjeng Pangeran.
Jikalau keputusan Kanjeng Pangeran merupakan yang terbaik, hamba akan tetap mengikuti perintah. Kau adalah prajurit yang baik. Tentu saja tahu bagaimana perasaan seorang prajurit yang dihina. Kanjeng Pangeran merasa dihina? Ya. Mereka tampaknya benar-benar tak mau dengar aku lagi. Itulah yang membuat aku kecewa. Mereka meremehkanku. Maksud Kanjeng Pangeran, apakah Kanjeng Patih Wirobumi mengecewakan Kanjeng Pangeran? Terus terang iya. Orang-orang semakin tua, semakin repot, semakin kehilangan kearifannya. Aku semakin tidak simpati. Selama ini aku senang sekali pada Paman Patih. Tapi kali ini, ia mengecewakan aku. Tapi setidak-tidaknya, pemikiran dan pertimbangan beliau amat berguna bagi Kanjeng Pangeran. Kau tidak bisa menggurui aku, Guru. Paman Patih Panji Wirobumi telah terpengaruh oleh Adimas Prabu. Ia sudah tidak mau mendengarkan aku lagi. Ia lebih suka dengan Adimas Jolang dibandingkan dengan aku. Tapi mereka harus tahu, Joyorogo tidak akan pernah mundur. Joyorogo akan menunjukkan sesuatu yang terbaik buat mereka. Kanjeng Pangeran, apabila Paman Panji Wirobumi bersikukuh pada pendiriannya, barangkali ia melihat masa depan Ponorogo. Ampunkan hamba, bukan maksud hamba melecehkan Kanjeng Pangeran, bukan. Tetapi setelah berpikir, gagasan-gagasan beliau itu bagus sekali. Artinya, Ponorogo tidak layak memisahkan diri dari Mataram. Tak pantas memiliki kekuasaan sendiri, wewenang sendiri, dan pemerintahan sendiri. Kanjeng Pangeran, bagaimanapun juga memiliki wewenang dan kekuasaan jauh lebih berarti dan berharga bagi seorang prajurit. Tetapi seseorang seperti hamba ini hanya pantas untuk memenggal musuh apabila terjun di medan peperangan. Hamba tidak berhak untuk menghentikan kawan-kawan hamba sebelum mendengarkan perintah Kanjeng Pangeran. Sekarang, seandainya Kanjeng Pangeran memerintahkan hamba untuk mengerahkan prajurit-prajurit di Ponorogo ini, tentu saja hamba bersedia. Baiklah kalau begitu. Persiapkan prajurit-prajurit Ponorogo yang terlatih yang mendukung kita. Bagaimana dengan yang lain? Hamba Kanjeng Pangeran. Hamba bersedia mendukung Kanjeng Pangeran. Hamba pun bersedia. Terima kasih atas dukungan kalian. Ku minta kalian tetap berada di pihakku. Pangeran Joyorogo terkejut sekali saat melihat orang tergopoh-gopoh menuju tempat pribadinya. Ia memperhatikan seorang prajurit yang menghadap tanpa dipanggilnya. Guru, suruh Guno masuk. Hamba Kanjeng Pangeran. Ampunkan hamba Kanjeng Pangeran. Hamba menghadap tanpa dipanggil. Bagaimana dengan tugasmu, Guno? Ampunkan hamba Kanjeng Pangeran. Kami belum bisa. Maaf. Perkenankan hamba bicara empat mata. Ada apa? Bagaimana? Kemarilah. Hamba hanya ingin bicara dengan Kanjeng Pangeran. Lekaslah. Katakan. Mari. Mendekat sini. Guno melangkah dan mendekat seraya merangkak, menghaturkan sembah beberapa kali sebelum akhirnya berdiri dan melangkah ke ujung ruangan bersama Pangeran Joyorogo. Guno membisikkan sesuatu pada Pangeran Joyorogo, dan Pangeran Joyorogo mengerutkan dahinya sambil mengangguk-angguk. Ada sesuatu yang mengusik hatinya. Nah, bagaimana kisah selanjutnya? Saudara pendengar, silahkan menunggu seri berikutnya dalam serial Wahyu Astabrata ini. Sampai jumpa.